Halo Sobat Isapo, hari ini saya sedang mereview salah satu proyek kita yang sudah selesai di Medland Cilengsi, Sektor 6. Nah, saat ini kita akan melihat dulunya rumah klaster satu lantai sekarang diubah menjadi seperti ini. Gimana keseruannya? Mari kita masuk ke dalam. Bangun rumah dari mimpi jadi nyata. Renovasi interior semua sempurna. Kitchen secantik, ciptakan harmoni. Rumah impian tercipta di sini. Pilih Isapo. Oke, sekarang mari kita mulai dari pagarnya terlebih dahulu. Nah, untuk pagarnya ini kita pakai holo galvanis ya, dicat warna hitam, dan juga di sini ada perpaduan dengan conwood. Cantik ya kalau dilihat dari depan. Nah, jadi ada kesan nuansa kayu alaminya tetap ada gitu. Oke, jadi di sebelah sini ini pintu masuk untuk carport. Jadi pintu masuk itu dibagi jadi dua. Satu ada yang carport, sama satu ada yang untuk orang, atau biasanya nanti juga bisa masuk motor sih lewat sini. Yuk kita masuk lewat ke carport dulu. Sekarang kita udah bagi di bagian carportnya. Nah, untuk informasi, rumah ini lebarnya 6, ke belakangnya 14. Jadi kurang lebih luas tanahnya itu sekitar 84 meter. Dan untuk luas bangunannya kurang lebih di sekitar 120 meteran. Rumah ini, rumah satu lantai sebelumnya bawaan. Nah, jadi kalau kita lihat ya ke sebelah sini. Nah, ini dia itu sebelumnya dia satu dinding ya sama yang sebelah. Nah, tapi di sini, nah kalau dilihat di sini ada tebel-tebel dikit ya. Yang ini nih. Nah, itu memang jadinya kita bikin double dinding supaya punya dinding sendiri, nggak ngikut sama tetangganya. Jadi lebih enak ya, saran sih kalau di rumah klaster yang dindingnya masih satu, dibikin dinding double seperti ini. Nah, untuk carportnya ini dia luasnya sekitar 3 meter ya, kanan kiri cukup untuk satu mobil, pas aja, nggak kegedean, nggak kekecilan juga, pas. Jadi cukuplah untuk taruh satu mobil di sebelah sini, seperti itu. Di situ juga udah ada kita siapin ya, ini ada keran, jadi nanti kalau mau cuci mobil bisa di tempat ini. Terus, nah di sini juga ada yang unik nih. Jadi ada permainan leveling ya, di sini kita lihat. Jadi memang levelnya agak beda, lebih tinggi. Yang di depan situ dia teras. Nah untuk yang di sini itu dia ada ram gini, memang tujuannya ada request. Nanti misalkan motor mau parkir di situ, jadi gampang masuknya. Mungkin gitu untuk bagian teras depan. Nah, ini kalau kita lihat conwoodnya dari belakang ya, untuk pagarnya kurang lebih seperti ini nih kalau kita view dari belakang. Nah, gitu ya. Di sini juga ada sedikit, nah di sebelah pintu ini ya, ada permainan roster. Ya, ini biar tampak depannya juga cantik gitu ya. Terus kalau kita lihat ke atas, ini ada kanopi. Nah, kanopinya itu dia pakai bahan alderon. Seperti itu, warnanya putih ya. Jadi match sama rumahnya. Jadi hawa di sini nggak terlalu panas ya, kalau dibuka atau pakai kaca karena memang agak panas. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, nah sekarang kita udah di bagian dalam rumahnya. Nah, untuk pintunya ini kita pakai plywood lapis HPL ya. Jadi kelihatannya minimalis. Terus juga ini ada kusen juga. Ini bawaan dari rumahnya sebelumnya. Jadi bentuknya sama yang kanan kiri. Untuk layout rumahnya ini, nah rumah ini dia open plan ya konsepnya, jadi dia tidak ada sekat di bagian ini. Plus di belakangnya itu ada bukaan, jadi bukaan yang langsung ke arah taman belakang. Jadi ini area ini cahaya matahari itu dari atas masuk. Plus kelihatan jadi lega ya kalau kita lihat di sini nggak ada sekat, lega. Nah ini jadi memang kita setting di sini nih memang open plan aja sampai ke belakang supaya juga sirkulasi udaranya baik. Plus juga supaya cahaya matahari masuk lebih maksimal ke dalam rumah. Oh iya, dan juga untuk dari lantai ke plafon, untuk lantai 1, lantai 2 sama itu sekitar 3 meter. Jadi ini cukup tinggi ya ceilingnya, lumayan. Terus ada model drop ceiling juga ya, baik di lantai 1 maupun di lantai 2. Di sini ada pintu ya. Nah ini yang tadi, ini yang kamar tadi yang gede ya, jadi 4,5 kali 3 kurang lebih. Nah, ini kalau kita buka, nah jadi kurang lebih seperti ini layout untuk dalam kamarnya. Nah ini tadi bukaan yang di depan carport ya, jadi ada cahaya matahari tetap masuk ke dalam kamar seperti itu. Simple ya, rapi ya dindingnya ya, kalau dilihat putih, nggak ada yang belang. Terus juga kalau kita lihat lantainya juga estetik ya, walaupun ini pakai granit 60-60, tapi asal bisa milih kode yang pas match sama rumahnya, asik banget. Oke. Nah ke sebelah sini, di sini kita lihat ada area tangga ya. Nah ini kalau dilihat memang tangganya agak gede nih, dia 1,2
Yang sebelah situ 1,2 juga. Jadi memang tangga ini kita desain gede, selain untuk bawa barang-barang ke atas biar luas gitu ya, jadi nggak sempit-sempit. Ini lega banget sampai ke atas ya. Kesannya juga lebih megah. Plus dapat fungsi tambahannya di sini. Yuk kita masuk ke area kamar mandi bawah tangga. Nah. Jadi mungkin kan seringnya lihat kamar mandi bawah tangga itu agak sempit, tapi khusus di rumah ini kamar mandi bawah tangganya gede. Nah, kita bisa lihat masuk ke dalam. Nah, jadi bisa dilihat ya, ini cukup gede ya untuk kamar mandi bawah tangganya. Nah, ini di sini ada shower, kebutuhan untuk mandi, ada cermin juga. Terus ya, ada ininya juga nih untuk buang airnya. Jadi cukup luas ya di bawah tangga. Meskipun di bawah tangga tapi rasanya luas. Oke, kalau gitu kita masuk ke taman belakang. Oke, di sisi taman belakang ini jadi nanti bukanya pintu sliding ya. Jadi sliding full, bukanya ke sini semua. Jadi suatu saat perlu ruangan tambahan, jadi bisa ada ekstensi ruangan ya di sini ya. Terus juga kenapa kita buka semua ke sini supaya dia dapat lebih luas gitu ya view-nya. Kita pakai pintu sliding aja supaya nggak makan tempat. Nah, terus enaknya juga di sini, nah ini ada batu-batu koral putih. Jadi, nah ini kalau dilihat di bawahnya juga ada pembuangan airnya, gede-gede pipanya. Jadi nggak usah khawatir untuk air hujannya akan tampes atau gimana, karena di sini udah kita siapin ada 1, 2, 3, ada 4 titik. Nah seperti itu, jadi sangat aman sekali. Gitu. Nah di sini misal pagi-pagi mau injek-injek ya, mau terapi-terapi gitu, kakinya juga asik banget nih. Untuk taman ini dia lebar apa panjangnya? Lebarnya ini dia sekitar 1,8, untuk lebar ini sekitar 3 meter gitu. Jadi memang cukup luas dan cukup enak ya kalau di rumah punya bukaan seperti ini. Jadi hawanya enak, bisa nyantai-nyantai sore-sore juga tetap enak ya. Di sini juga teduh ya, karena memang ini kan sampai lantai 2 nih, teduh, matahari tuh nggak langsung nusuk gitu. Plus di atasnya juga ada kanopi, cuman untuk nutup bagian ini aja sih, tapi udara tetap masuk. Nah di sini juga nih kita masuk ke ruang sebelah, yuk kita lihat yuk. Nah jadi enak banget nih untuk dapurnya, dia view-nya langsung ke taman gitu ya. Nah ini kalau kita lihat meja dapurnya, di sini ada zinc ya. Nah ini zincnya memang cukup komplit nih untuk fitur-fiturnya ya. Ini jadi kita cek dulu nyala nggak sih? Nyala ya. Nyala, mati ya. Wih bisa dari situ. Oke. Nah di sini untuk tinggi meja dapurnya kita setting di 85. Nah yang ini memang lebih rendah ya, karena memang kompornya pakai bukan kompor tandem, tapi kompor yang biasa ya. Di sini nih agak tinggi dikit. Terus di sini kita siapin lubang gitu ya untuk gasnya, nanti gas kayak di sini. Nah di sini juga bukannya enak ya, jadi sirkulasi udara di dapur itu nggak pengap gitu. Jadi ini bisa dibuka, jendelanya gede-gede ya, ini bisa dibuka. Yang ini juga bisa dibuka nih. Nah seperti itu, jadi hawa panasnya apa bisa segera dibuang ke luar. Asik ya dapurnya. Kalau gitu kita langsung masuk lagi ke lantai 2. Yuk kita ke lantai 2. Kita langsung naik ke lantai 2. Ya, tangganya enak ya, lega. Oke, sekarang kita masuk ke lantai 2. Nah, yang unik di sini bukan unik sih, tapi untuk tangga itu biasanya kita setting berada di tengah-tengah posisinya. Jadi kalau kita mau ke kamar, kita mau ke area kamar nih, dekat. Kita mau ke area servis, deket juga. Jadi posisinya netral, nggak condong ke kamar, nggak condong ke area servis. Jadi ini cukup nyaman ya. Jadi nggak perlu effort lebih, misalnya mau ke kamar atau mau ke ruang laundry. Jadi sama aja effortnya gitu. Nah untuk tangga kita pakai keramik yang matte atau nih finish keramik motif kayu ya. Jadi dia itu kalau kita lihat ya, ini kasar ya. Kalau ini kan licin ya. Ini licin, yang ini kasar nih. Jadi pada saat berkegiatan atau naik ke tangga supaya nggak selip gitu, supaya nggak jatuh. Nah di lantai 2 ini dia itu konsepnya sama open plan juga, cuman memang nggak sepanjang tadi ya, karena potong kamar di depan sekitar 3 meter, berarti ini sisanya sekitar 5,5 meter, 6 meter segitu. Nah jadi memang ini cukup luas juga ya untuk ruang keluarga lantai 2. Plus nah ini kalau kita lihat lagi di belakang, ini bukaannya gede ya, jadi satu full dinding ini kita kasih bukaan nih. Nah jadi di sini bukaannya seperti ini ya, gede.
Terus juga ini bisa dibuka ya. Jadi ya, nah yang di bawah ini kita setting agak tinggi nih, supaya dia untuk fungsi keamanan, karena kan di lantai 2 ya, supaya orang nggak ada potensi untuk loncat gitu ya. Jadi di sini agak tinggi. Nah yang kita buka di atasnya. Gitu. Jadi tetap ada udara bisa masuk ke area lantai 2 ini. Gitu. Nah, di atasnya juga ini kalau kita lihat plafonnya model drop ceiling, ada LED warm light ya biasa ya, untuk jadi kesannya lebih enak nih di dalam rumah. Jadi bisa disetting kalau mau lebih hangat pakai yang LED aja, lampu tangga nggak usah nyalain, bisa juga. Oke, sekarang kita ke area laundry dulu kali ya. Yuk kita ke area laundry. Kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita udah di area laundry. Nah, area laundrynya ini, nah ini disekat bagi 2 ya. Jadi rencananya di sini nanti mau untuk ruang setrika. Jadi di sini, jadi semi outdoor karena di atasnya masih ada atapnya, tapi udara bisa masuk juga. Gitu. Jadi hawanya nggak terlalu panas, juga adem juga di sini. Gitu. Nah, jadi sini udah kita siapin ya untuk sumber-sumber listriknya supaya untuk memenuhi kebutuhannya di situ, mungkin untuk mesin cuci, di sini untuk setrika, jadi cukup apa. Nah, di sini juga, nah di balik sini nih, yuk kita ke sini. Nah, di sini sama ya kayak tadi ya, karena kan memang ini area basah. Jadi kita kasih keramiknya yang kasar. Jadi dia biar nggak selip, biar nggak gampang kepleset. Jadi kita kasih keramik yang model kasar. Terus, nah di situ juga ada floor drainnya ya. Jadi, nah airnya juga kencang ya, nyala di atas. Plus di atas ini itu dia untuk akses ke toren. Nah ini nanti kalau dibuka bisa naik ke atas toren nih. Gitu. Nanti untuk maintenance apa segala macam, toren, pompa itu maintenance atap juga naik ke atas ini. Gitu. Di atas ini, nah jadi ini kita kasih kanopi pakai solar tap ya. Jadi untuk cahaya matahari bisa tetap masuk, tapi cuma setengah aja nih. Supaya di situ misalkan ada anginnya lebih banyak masuk nih dari sisi sebelah situ. Yuk, setelah ini kita masuk ke area yang di situ ada kamar mandi dan kamar anak. Yuk. Ya, tadi kita habis dari situ, sekarang kita pindah ke area sini, area depannya. Nah, ini jadi di sini kalau kita lihat ada kamar mandi sharing ya. Jadi bisa untuk area ruang keluarga lantai 2, bisa untuk kamar utama, bisa untuk kamar anak. Nah, layoutnya juga cukup ya untuk kegiatan mandi gitu ya. Untuk kegiatan di kamar mandi cukup. Udah ada gantungan-gantungannya. Terus juga ada wastafel gitu ya, tetap ada wastafelnya. Ada juga nih untuk buang airnya gitu ya. Jadi cukup untuk kegiatan mandi. Plus di atasnya juga supaya nggak pengap, kita kasih exhaust ya. Oke. Itu aja. Nah ini untuk pintunya pakai PVC ya, untuk PVC. Motifnya ada banyak. Nah kita sekarang masuk ke kamar anak terlebih dahulu. Untuk kamar anak ini lebarnya 3x3. Nah ini jadi cukup ya untuk kamar anak satu orang cukup. Tapi kalau mau dibikin 2 tingkat kasar juga masih bisa sih. Nah di sini ada yang unik. Mari kita masuk ke dalam. Nah kalau kita lihat itu untuk AC-nya kita taruh di atas pintu. Kenapa kita taruh di atas pintu? Supaya dia maintenance-nya lebih mudah. Jadi kalau di sini kan nanti misalnya taruh di sini nih, takutnya ada kayak buat tempat tidurnya apa segala macam. Kalau lagi maintenance AC-nya nanti jadi kotor semua. Jadi kita taruh di atas ini. Yang udah pasti aman. Plus di sini juga, nah ini kalau kita lihat ke depan ya. Jadi ada view ke depan, ada bukaannya nih. Jadi enak juga nih. Ini cukup gede ya. Jadi cahaya matahari juga masuk ya, cahaya alami, udara juga masuk ya sebenarnya. Ini bisa dibuka nih. Jadi suatu saat mau dibuka gini bisa udaranya juga tetap masuk. Jadi tetap sehat di dalam kamarnya. Oke, sekarang kita move ke kamar utamanya. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke kamar utamanya. Nah, memang ini untuk kamar utama dan kamar anak ya, ini memang pintunya masih bagus yang dulu jadi masih dipakai. Jadi kalau misalkan mau renovasi ada yang masih bisa dipakai, lumayan. Kita jadi manfaatkan kembali supaya nggak banyak-banyak waste-nya. Oke, kita masuk ke kamar utamanya. Ini dia. Nah, untuk kamar utama sama ya. Jadi untuk peletakan AC-nya kita taruh di atas pintu supaya maintenance lebih gampang. Plus untuk kamar utama ini cukup compact, tapi tetap cukup untuk 2 orang. Ukurannya 3x3 kurang lebih. Nah, terus di atasnya nih lampunya gini. Terus di sini tetap ada bukaan nih. Nah, jadi memang
udara itu bisa tetap masuk. Plus, nah ini kenapa disebut kamar utama, karena kita masuk ke area satu lagi, kita buka. Nah, di sini kita dapat private balkon. Asik banget nggak sih? Di kamar punya private balkon. Nah, di sini ya. Ya, jadi untuk private balkon ini lebarnya sekitar 1 meter, panjangnya sekitar 3 meter. Jadi cukup nih untuk sore-sore ya, lihat-lihat itu di sini, asik ya. Nah, terus di sini juga kita kasih railing yang agak beda. Jadi untuk railingnya ini pakai bahan plat expanda ya, besi. Nah, terus ini dicat warna hitam seperti itu. Nah, ini perpaduannya. Nah, kalau dilihat ini sebenarnya catnya bukan warna putih. Ini pakai Alpine Snow. Gitu. Jadi warnanya sebenarnya agak abu-abu dikit, cuman kesannya agak putih. Cuman enak ya kalau dilihat dari tampak depannya tadi, permainan warnanya cukup cantik sih kalau kita lihat dari depan. Nah, terus juga untuk balkon ini kita buat kemiringan ya. Kalau dilihat di lantainya nih, aduh nanti misalkan hujan apa tampias gimana, jangan khawatir karena di sini kita kasih untuk, nah, jadi semacam ada jalur airnya ya. Ini nanti di sini masuk ke floor drain yang ada di sini. Ya, jadi cukup enak ya, asik ya di sini. Oke, jadi saya nggak mau pulang nih, kalau nggak ada bercanda. Oke, udah cukup, yuk kita ke bawah. Sekarang sudah selesai kita review keseluruhan rumah dari bawah sampai ke atas. Udah kita review semua, setiap ruangannya udah dilihat juga ya. Silakan dinilai, kira-kira bagus nggak sih pekerjaan Isafo? Ya, kurang lebih seperti itu. Bagus ya. Ini biasanya yang paling ditunggu-tunggu di akhir, kita akan spill budget. Kira-kira untuk renovasi serupa gitu ya, untuk klaster 1 lantai, dulunya 1 lantai 6x14, dibuat jadi 2 lantai dengan luasan kurang lebih sekitar 120 meter persegi. Berapa sih budget per meternya yang harus disiapkan? Jadi budget itu sudah masuk biaya material, sudah masuk untuk tukangnya, pengawasan, jasa desainnya, jadi sudah all in one gitu. Plus konsultasi dengan tim arsitek kita juga sudah termasuk. Berapakah budgetnya? Budgetnya ada di 5 juta rupiah per meter persegi. Jadi cuman gak bisa jadiin patokan ya, karena tentunya kebutuhan rumah setiap orang berbeda, desainnya pun beda-beda, preferensinya pun beda-beda, jadi mungkin akan beda-beda. Cuman kalau ditanya rumah ini budget itu berapa, kurang lebih di 5 jutaan per meter persegi. Yang mau tanya-tanya lebih lanjut silakan boleh kontak kita selalu open untuk konsultasi gratis. Jadi silakan chat, kontak kita ada di deskripsi. Mungkin sekian dulu dari video kita. Kalau like, kalau suka, subscribe juga ke YouTube channel kita. Share ke teman-teman, ke rekanan, partner yang butuh, mungkin lagi cari-cari kontraktor, bingung mau cari siapa. Yuk berpartner sama Isafo, karena Isafo is your building partner. Sekian, see you on next video.